Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi ya dengan Ibu. Di sini nanti Ibu akan menemani kalian belajar lagi tentang materi fisika, lanjutan dari medan magnet pertemuan yang kemarin. Oke, di sini nanti Ibu akan belajar dengan kalian tentang ada gaya Lorentz, terus ada induksi magnet di dua kawat berarus, terus kemudian ada hukum Coulomb dan penerapan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari yang pertemuan kemarin tentang medan magnet. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu apa sih, Bu? Nah, gaya Lorentz itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh medan magnetik pada arus listrik. Jadi, syarat adanya gaya Lorentz itu harus ada arus listrik dan harus ada medan magnet. Nah, karena apa? Karena gaya Lorentz itu dapat timbul ketika adanya interaksi antara arus listrik dan medan magnet. Nah, arah gaya Lorentz itu adalah tegak lurus dengan arah arus dan arah medan magnetik. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar. Di sini ada kawat yang lurus, ini berarus ya. Ini ada arus listrik yang arahnya ke atas, kemudian ada medan magnet yang arahnya ke kiri. Mengapa Ibu bisa mengatakan ini arah ke kiri? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, karena arah medan magnet itu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Di sini sudah ada magnetnya, ada magnet utara, ini kutub utara, ini kutub selatan. Kemudian untuk gaya Lorentz-nya, ini arahnya keluar dari bidang gambar. Nah, untuk nanti bagaimana caranya kita menentukan arah gaya Lorentz, kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan rumus terlebih dahulu untuk menentukan gaya Lorentz. Rumusnya yaitu F sama dengan B kali I kali L sin theta, di mana F itu adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B itu medan magnet dengan satuan Tesla, I itu kuat arus dengan satuan ampere, L itu panjang kawat dengan satuan meter, dan theta itu adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan kuat arus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arah gaya Lorentz. Bagaimana sih, Bu, cara menentukan arah gaya Lorentz itu? Nah, di sini Bu sudah menyediakan dua gambar ya. Ada gambar yang pertama ini di sebelah kiri, gambar yang kedua di sebelah kanan. Ketika kalian menggunakan gambar tangan yang di sebelah kiri ini, berarti ibu jari kalian menunjukkan arus, jari telunjuk itu menunjukkan medan magnet, kemudian jari tengah itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, ketika menggunakan kaidah tangan kanan yang kedua ini, berarti ibu jari ini menunjukkan arah arus, kemudian untuk keempat jari ini menunjukkan medan magnet, dan telapak tangan kalian menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, ibu nanti di sini akan menggunakan aturan kaidah tangan kanan yang kedua ini. Nah, biar lebih jelasnya, Ibu sudah memberikan contoh ya di sini. Ada beberapa contoh. Nah, untuk contoh yang pertama, di sini diketahui ada kawat yang berarus. Ini ada arus listrik di sini, arusnya ke kanan. Kemudian ada medan magnet arahnya ke bawah. Maka bagaimana arah gaya Lorentz-nya? Nah, minggu lalu pertemuan sebelumnya Ibu sudah mengatakan ada perjanjian tanda untuk arah medan magnet. Oke, ketika ada arah silang maka arahnya masuk, ketika tanda titik maka arahnya keluar. Nah, di sini sudah Ibu contohkan hasilnya bagaimana, mari kita simak. Nah, tadi perlu diperhatikan untuk arus arahnya ke kanan, maka jempol ini, ibu jari ini saya arahkan ke kanan. Oke, ini arah arus. Kemudian untuk B atau medan magnet itu arahnya ke bawah. Nah, karena medan magnet tadi kan ini keempat jari, maka ibu arahkan ke bawah. Nah, bagaimana arah gaya Lorentz-nya? Ternyata telapak tangan ini masuk ke bidang gambar. Oleh karena itu, di sini ibu memberikan tanda
silang. Seperti itu ya. Contoh yang kedua ini. Ini ada arus, di sini titik, berarti arah arusnya itu keluar dari bidang gambar. Kemudian di sini ada arah gaya Lorentz yang ke bawah. Nah, bagaimana ini yang ditanyakan medan magnetnya? Bagaimana medan magnetnya, Bu? Arah medan magnetnya. Nah, untuk arah medan magnetnya kita aplikasikan lagi dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Tadi arah arusnya keluar. Nah, ini keluar ya. Selanjutnya yang diketahui F atau arah gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz-nya ke bawah, maka telapak tangan Ibu arahkan ke bawah. Nah, sehingga arah B-nya kemana? Medan magnetnya kemana? Kita lihat keempat jari arahnya kemana? Oh, ternyata arahnya ke arah kiri. Sehingga ini I-nya itu arahnya keluar, F-nya itu telapak tangan arahnya ke bawah atau gaya Lorentz itu, dan medan magnetnya arahnya ke kiri. Seperti itu ya. Kemudian untuk contoh yang ketiga ini ada yang diketahui B, medan magnet arahnya ke atas. Kemudian ada F, gaya Lorentz. Ini titik artinya apa? Keluar. Berarti gaya Lorentz nanti arahnya keluar. Nah, di sini yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah arusnya arahnya kemana. Oke, kita bahas. Nah, ini. Karena tadi B, yang diketahui B, medan magnet, itu keempat jari ini ke atas, ya sesuai ya, ini arahnya ke atas. Kemudian F-nya itu arahnya keluar. Nah, ini telapak tangan arahnya keluar. Kemudian untuk yang I ternyata nanti hasilnya arahnya ke kanan. Gitu ya. Sampai sini Ibu kira kalian sudah bisa mengaplikasikan bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal gaya Lorentz. Nah, di sini diketahui suatu kawat berarus listrik 10 ampere dengan arah ke atas berada dalam sebuah medan magnetik 0,5 Tesla dengan membentuk sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat. Apabila panjang kawat 10 meter, maka tentukan besarnya gaya Lorentz yang akan dialami kawat. Nah, kita bahas bersama. Tadi diketahui I atau kuat arus yaitu 10 ampere, kemudian medan magnetiknya 0,5 Tesla, terus sudutnya alfanya itu 30 derajat, kemudian untuk panjang kawatnya itu 10 meter. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah besarnya gaya Lorentz yaitu F sama dengan berapa? Mari kita jawab. F dengan rumus tadi B kali I kali L sin alfa. Kita masukkan angkanya, B-nya 0,5, I dikali 10, L-nya tadi 10, sin alfanya berapa? 30, sin 30. Nah, sehingga F 0,5 kali 10 kali 10 hasilnya 50, sin 30 itu setengah, sehingga 50 kali setengah sama dengan 25 Newton. Jadi, besarnya gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut itu adalah 25 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke gaya Lorentz pada dua kawat sejajar berarus. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan dua gambar. Kalian perhatikan terlebih dahulu gambar yang di atas. Nah, ini ya. Di sini ada dua kawat dengan dialiri arus yang sama. Arusnya sama-sama ke atas. Ini ya, ini arusnya sama-sama ke atas. Apa yang terjadi? Nah, ketika dua kawat ini dialiri arus yang sama, maka kawat ini nanti akan tarik-menarik. Lain halnya ketika dua kawat dialiri arus yang berbeda, yang satu ini ke atas, yang satu arusnya ke bawah. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah dua kawat ini akan saling tolak-menolak. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana kita bisa menghitung besarnya medan magnet yang disebabkan oleh kawat 2 pada kawat 1? Nah, kita bisa menghitungnya dengan rumus B2 sama dengan mu 0 kali I2 dibagi 2 pi A.
Nah, ketika kita menghitung besarnya gaya pada kawat satu persatuan panjang, kita bisa menggunakan rumus F per L sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 dibagi 2 PA. Di mana F itu adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, L itu panjang kawat dengan satuan meter, I1, I2 itu adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan A itu jarak antar kawat dengan satuan meter. Dan jangan lupa mu 0 itu nilainya kemarin berapa? Iya, nilainya kemarin adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tadi diketahui dua kawat lurus yang panjangnya 2 meter berjarak 1 meter satu sama lain. Kedua kawat dialiri arus yang sama besar dan arahnya berlawanan. Jika gaya yang timbul pada kawat itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 7 N per M, maka tentukan kuat arus yang mengalir pada kedua kawat tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui L itu sama dengan 2 meter, A sama dengan 1 meter, F sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 7 M per M, I1 sama dengan I2 sama dengan I. Dan ditanya besarnya kuat arus yang mengalir pada kedua kawat berapa? Kita jawab dengan rumus F sama dengan F per L1 sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 PA. Menjadi F sama dengan mu 0 I kuadrat per 2 PA dikali L. Kemudian kita masukkan 1,5 dikali 10 pangkat min 7, ini tadi F-nya ya, sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I kuadrat. Nah, dibagi 2pi kali 1 kali 2. Sehingga menjadi 1,5 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan, ini 4pi dibagi 2pi jadi 2. Ini 2 dikali 10 pangkat min 7 dikali I kuadrat dibagi 1. Karena tadi 2P-nya udah habis ya, dibagi sama ini, sisa 1 per 1 dikali 2. Sehingga I kuadrat itu sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 7 ini dibagi 4 kali 10 pangkat min 7. 4 ini dari mana? Dari perkalian 2 dikali 2. Oke, 4 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 0,375 ampere. Jadi, besarnya kuat arus yang mengalir itu adalah 0,375 ampere. Selanjutnya, kita masuk ke gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Nah, di sini sudah ada gambar, di sini ada muatan. Muatan ini selanjutnya masuk ke sini, nah melalui medan magnet. Medan magnetnya ini arahnya masuk dalam bidang gambar. Karena di sini ada tanda silang yang artinya masuk ke bidang gambar. Nah, jika kawat ini bermuatan positif, maka dia arahnya akan ke kiri. Jika dia bermuatan negatif, maka arahnya akan ke kanan. Nah, perlu diperhatikan ketika dia bermuatan negatif, ini jangan menggunakan kaidah tangan kanan, tapi untuk menentukan arahnya, kalian bisa menggunakan tangan kiri. Kemudian, jika dia tidak bermuatan, maka dia akan lurus atau sejajar, tidak belok ya, ini seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menentukan gaya Lorentz pada muatan yang bergerak? Nah, kita bisa menentukan gaya Lorentz tersebut dengan rumus F sama dengan B dikali Q dikali V sin theta, di mana F itu gaya Lorentz dengan satuan Newton, B itu medan magnet dengan satuan Tesla, Q itu muatan dengan satuan Coulomb, V itu kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan theta itu adalah sudut antara arah V dengan B. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuat medan magnet. Untuk yang pertama itu hukum Coulomb tentang magnet. Bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut dengan rumus F sama dengan K dikali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Dengan keterangan F itu gaya magnetik dengan satuan Newton, M itu kuat kutub,
R itu jarak kedua kutub, K itu konstanta pembanding sama dengan mu 0/4 pi sama dengan 10 pangkat min 7 Weber per AM. Kemudian yang kedua, kuat medan magnet. Kita bisa mencari besarnya kuat medan magnet dengan rumus H sama dengan F per M. Jika F itu sama dengan K kali M1 M2 per R kuadrat, maka H sama dengan F-nya dimasukkan ini K M1 M2 per R kuadrat dibagi M. Oke, dibagi M ini ya. Menjadi sama dengan K M per R kuadrat. Oke, karena M ini bisa dicoret, jadi sehingga M-nya masih satu saja menjadi M per R kuadrat. Nah, untuk yang terakhir kita bahas di pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu menyebutkan beberapa contoh pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada banyak sekali contoh medan magnet di kehidupan sehari-hari kita. Silakan nanti kalian bisa searching atau mencari dimanapun sumbernya agar kalian dapat mengetahui lebih luas gitu ya. Untuk yang pertama itu ada pengeras suara. Nah, pengeras suara ini atau toa ini atau speaker. Nah, di dalamnya itu ada magnet. Ya. Untuk yang kedua ada pintu kulkas. Nah, kalian perhatikan ketika di pintu kulkas itu kalian ketika membuka atau menutup pintu kulkas itu dapat rapat. Oke. Nah, pintu kulkas dapat rapat itu sebenarnya di dalamnya itu juga terdapat magnet yang dapat merekatkan pintu kulkas tersebut. Kemudian untuk yang ketiga itu ada kompas. Nah, di sini cara kerja kompas itu menggunakan medan magnet. Jarum kompas itu terbuat dari magnet yang selalu menunjuk arah utara dan arah selatan. Nah, jarum ini itu memiliki kutub utara dan selatan, maka medan magnet bumi itu memberikan gaya magnet kepada jarum kompas. Nah, untuk yang keempat itu adalah dinamo sepeda. Nah, dinamo pada sepeda itu dapat menghasilkan listrik melalui usaha dan energi manusia memutar roda yang menyebabkan kepala dinamo itu dapat berputar. Nah, di dalam dinamo sepeda itu terdapat sebuah magnet yang dapat berputar atau memutar roda tadi dan sebuah kumparan tetap. Nah, untuk yang terakhir itu yang kelima itu ada bel listrik. Nah, pada bel listrik ini jika saklar ditekan maka arus listrik akan mengalir ke kumparan elektromagnet. Oke, sehingga terjadi medan magnet untuk menarik pemukul. Nah, pemukul yang ditarik tersebut kemudian memukul lonceng sehingga bel listrik itu dapat berbunyi. Begitu ya. Ini hanya bagian contoh dari pemanfaatan medan magnet. Namun, sebenarnya masih banyak sekali pengaplikasian medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cukup sampai di sini. Ibu kira materi medan magnet dari pertemuan sebelumnya dan pertemuan ini sudah sangat cukup ya. Semoga kalian bisa memahami materi medan magnet ini dengan baik. Dan kemudian seperti biasa ketika kalian masih kurang paham, silakan kalian bisa bertanya di kolom komentar YouTube Ibu atau kalian bertanya lewat Classroom. Begitu ya. Insya Allah Ibu nanti akan menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.